teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Putra Merah @kmpgkantil yang berjudul asli Arwah Marty. Buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Di hari ke-8 meninggalnya Mbak Marty, tepatnya sekitar pukul 8 malam, warga desa dikejutkan dengan kabar terjadinya sebuah kecelakaan sepeda motor di jalan raya. Persis di sampingnya merupakan areal pemakaman yang digunakan untuk menguburkan jenazah Mbak Marty. Pengendara motor tewas di lokasi, sementara yang dibonceng selamat meski mengalami patah kaki. Warga desa pun berdatangan dan mengerumuni di lokasi kecelakaan. Ternyata yang mengalami kecelakaan adalah warga desaku sendiri. Menurut penuturan dari beberapa warga yang ada di lokasi kecelakaan, sebelum mengalami kecelakaan, pengemudi sepeda motor tersebut sempat melihat penampakan sesosok pocong di tengah jalan yang konturnya menikung tajam. Dari informasi yang didapat Pak Kades, pengendara sepeda motor sebetulnya berusaha menghindar agar tidak menabrak sosok pocong tersebut. Malang, mereka justru mengalami kecelakaan. Sejak peristiwa kecelakaan itu, warga akhirnya semakin meyakini jika arwah Mbak Marty tidak tenang dan menampakkan wujudnya menjadi sesosok pocong. Arwah Mbak Marty seolah-olah seperti ingin membalas dendam karena banyak warga yang tidak peduli terhadap kematiannya waktu itu. Selang beberapa hari, di lokasi yang sama juga terjadi kecelakaan sepeda motor kembali. Pengendara sepeda motor hanya mengalami luka ringan saja. Dari pengakuannya, ia sempat melihat sesosok pocong berdiri di deretan pohon bambu di jalan masuk mengarah kuburan. Dengan kejadian itu, Pak Kades akhirnya memutuskan untuk mengadakan ruatan desa sebelum banyak korban berjatuhan saat melintasi jalan tersebut. Ruatan desa dilaksanakan tepat di hari ke-20 kematian Mbak Marty. Ruatan desa dilaksanakan di lokasi jalan tersebut. Ruatan dilakukan ba'da sholat Isya. Tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga desa menghadiri acara ruatan tersebut. Sebab penyelenggaraan ruatan ditujukan agar warga desa dan luar desa yang melintasi jalan tersebut terhindar dari mara bahaya. Sekitar pukul 10 malam, saat acara ruatan berjalan, sejumlah warga desa banyak yang mendengar suara tangisan dari areal pemakaman. Mereka berhamburan pulang ke rumah, khawatir mereka melihat penampakan yang diduga pocong mirip Mbak Marty dan mendapatkan kesialan. Meski begitu, acara ruatan tetap diselesaikan. Namun, bukannya malah mereda. Teror pocong mirip Mbak Marty semakin menjadi-jadi. Setelah pemerintah desa melakukan acara ruatan, warga desa justru semakin banyak mendapatkan gangguan. Hampir setiap malam, sosok itu mendatangi rumah warga satu persatu. Pocong mirip Mbak Marty selalu mengetuk pintu rumah warga. Warga yang bukan satu RT dengan Mbak Marty pun mendapatkan imbasnya. Gegerlah warga desa saat itu. Terlebih, ada satu orang warga bernama Pak Sukirman yang mengaku rumahnya diketuk pocong mirip Mbak Marty dan diminta ikut ke kuburan. Saking takutnya, Pak Sukirman akhirnya mengikuti permintaan pocong itu. Di kuburan, Pak Sukirman diminta untuk meminta maaf karena yang bersangkutan saat pemakaman Mbak Marty tidak ikut hadir.
Warga pun memberikan penuturan. Tanda jika arwah Mbak Marti akan datang adalah terciumnya aroma busuk. Aroma busuk itu hampir mirip dengan aroma tubuh Mbak Marti saat meninggal. Diki yang semakin resah atas kabar itu akhirnya berkunjung ke rumahku bersama adiknya. Ia menceritakan sakit hatinya yang ia rasakan kepada bapak dan ibuku karena almarhumah emaknya menjadi perbincangan warga desa. "Diki, sakit hati Pak De. Emak mana mungkin seperti itu. Emak itu orang baik-baik. Mana mungkin emak jadi hantu," kata Diki mengadu kepada bapakku. Bapak akhirnya menenangkan Diki. Diki dan Riki pun diminta sementara untuk tidur di rumah waktu itu agar lebih tenang. Tapi tidak disangka, sejak Diki dan Riki tinggal di rumah, aura rumahku menjadi sedikit berbeda. Setiap malam, jendela kamarku sering diketuk-ketuk. Kebetulan, aku memang tidur sekamar dengan Diki dan Riki. Setidaknya, 3 hari jendela kamarku selalu diketuk-ketuk setiap malam tanpa sepengetahuan Diki dan Riki. Di malam hari keempat, jendela kamarku diketuk lagi. Kebetulan saat itu aku masih terjaga dan mendengar suara ketukan itu. Tapi ternyata malam itu Diki mendengar juga suara ketukan jendela itu. Diki akhirnya terbangun dari posisi tidurnya. Ia memandangiku, lalu berjalan untuk mendekatkan telinganya ke arah jendela. Tidak lama kemudian, Diki menangis sejadi-jadinya. "Emak, emak, Diki kangen emak." Aku sendiri tidak mengerti mengapa Diki tiba-tiba seperti itu. Diki sepertinya mendengar jika Mbak Marti memanggilnya dari luar jendela. Tangisan Diki membuat Riki terbangun. Melihat kakaknya seperti itu, Riki justru mendekatiku. Dia meminta untuk dipeluk. Akhirnya, aku keluar kamar dan membangunkan ibu dan bapakku. Aku memberitahukan jika Diki tengah menangis di dekat jendela sembari memanggil nama Mbak Marti. Ibu dan bapakku kemudian mengajakku ke kamar untuk melihat Diki. "Astagfirullah," ucap bapakku terkaget. Ternyata bapak tengah melihat Diki memeluk arwah Mbak Marti di kamarku sambil terus menangis. Aku, Riki, dan ibu justru tidak melihat apa-apa, kecuali Diki yang posisinya terlihat seperti memeluk. "Mbak Marti, ada apa?" kata bapak seperti mengajak ngobrol makhluk tidak kasat mata itu. "Iya, sama-sama. Sekarang kamu pulang ya," kata bapak lagi. Ternyata arwah Mbak Marti mengucapkan rasa terima kasihnya kepada bapakku. Setelah dirasa arwah Mbak Marti itu menghilang, bapak akhirnya mendekati Diki yang masih terus menangis sambil menenangkannya. "Emak, Pak De, emak," ucap Diki. "Sudah, emak kamu mungkin kangen sama kamu dan Riki. Doakan saja emakmu, Dik," kata bapak. Keesokan harinya, aku diajak bapak menemui Pak Pras, sahabat bapak yang ikut memakamkan jenazah Mbak Marti. Di rumah Pak Pras, bapak menceritakan kejadian semalam yang dialami oleh Diki. Rupanya Pak Pras juga mengalaminya. Malahan, ia didatangi arwah Mbak Marti setelah mengikuti acara tahlilan hari pertama. Aku juga didatangi pas hari pertama Mbak Marti meninggal. Mbak Marti itu cuma ngucapin terima kasih karena aku sudah mau ikut menguburkannya, Ton, ucap Pak Pras kepada bapakku. Pak Pras menceritakan jika setelah menguburkan jenazah Mbak Marti, ia sempat mencium aroma busuk di perjalanan pulang. Ia sampai mencium-cium di bagian baju dan celana, tapi tidak ada. Tiba di rumah, Pak Pras kemudian mandi dengan maksud agar bau busuk itu bisa hilang. Namun, seusai mandi, bau busuk itu masih tercium di hidungnya.
istrinya Pak Pras juga mencium juga. Bau busuk itu diketahui setelah Pak Pras akan makan dan ternyata bau busuk itu menempel di kuku jari tangan kanannya. Anehnya, sudah berkali-kali ia cuci dengan sabun, bau busuk itu tidak juga hilang. Hingga sampai akhirnya Mbak Marti mendatanginya. Bau busuk itu tiba-tiba menghilang begitu saja tanpa harus dicuci. Namun, ia memastikan jika Mbak Marti hadir bukan menampakkan diri dengan berbentuk sesosok pocong. Ya memang tidak berbentuk pocong. Sudahlah, mendingan kita ke Pak Kaum. Kita tanyakan apa kira-kira yang bisa dilakukan agar arwah Mbak Marti kembali tenang, kata bapak. Akhirnya, aku, bapak, dan Pak Tono bersilaturahmi ke rumah Pak Kaum, sebutan ustadz di desaku yang sering mengurus jenazah. Di sana, bapak menceritakan segala sesuatunya kepada Pak Kaum. Ternyata Pak Kaum pun mengalami hal serupa seperti yang dialami oleh bapak dan Pak Pras. Saya tanya kepada makhluk itu, kenapa menghantui warga sekitar? Jawabannya karena sakit hati, karena warga tidak memperlakukan jenazahnya dengan baik, kata Pak Kaum. Pak Kaum pun membeberkan perihal aduan warga yang kerap diganggu pocong mirip Mbak Marti. Bukan hanya 1-2 orang saja, namun puluhan warga yang mengadu kepada Pak Kaum dan meminta tolong kepadanya. Terus, bagaimana Pak Kaum? Apakah ada cara lain agar arwah Mbak Marti tidak mengganggu warga desa lagi? Tanya bapakku. Saran saya, jika didatangi, ya warga cukup meminta maaf. Karena keinginan makhluk itu hanya satu, warga meminta maaf, kata Pak Kaum. Pak Kaum pun menegaskan, jika sosok pocong yang selalu mendatangi warga desa bukanlah perwujudan arwah Mbak Marti. Itu hanyalah jin yang sekedar memanipulasi bentuk seseorang yang sudah meninggal dunia. Jadi, pocong itu bukan Mbak Marti. Makanya saya sudah katakan kepada warga, kalau didatangi pocong mirip Mbak Marti, bilang saja untuk meminta maaf. Jin itu akan puas jika warga meminta maaf, kata dia. Bapak akhirnya berinisiatif mengajak warga di RT setempat untuk mendatangi makam Mbak Marti. Warga di RT tersebut akhirnya menyetujui inisiatif Bapak yang dengan maksud bersama-sama menyekar sambil meminta maaf kepada Mbak Marti. Syukurlah, setelah upaya itu dilakukan, teror pocong mirip Mbak Marti berhenti. Dengan kejadian itu, menjadi sebuah pelajaran bagi warga di desa kami untuk menghormati dan memperlakukan jenazah dengan baik. Oh iya, saat itu acara tahlilan ke-40 hari meninggalnya Mbak Marti. Warga banyak yang datang, berbeda dengan acara tahlilan hari pertama hingga ke-7 sebelumnya. Meski arwah Mbak Marti sudah tidak lagi meneror warga, namun kemunculan pocong di jalan raya yang sering dijadikan lokasi banyaknya kecelakaan masih terjadi hingga saat ini. Setidaknya sudah puluhan pengendara motor yang mengalami kecelakaan di sana. Tentu saja hal ini memperkuat keyakinanku jika pocong yang sering menampakkan diri di jalan raya tersebut bukanlah arwah Mbak Marti, namun jin yang menebar fitnah sehingga nama almarhumah Mbak Marti lah yang menjadi sasaran fitnah itu. Hingga saat ini pula, pengendara kendaraan sepeda motor yang melintasi jalan raya itu masih sering membuang uang logam atau sebatang rokok. Mitosnya, jika hal itu dilakukan, maka si pengendara kendaraan bermotor akan terhindar kecelakaan jika melintasi jalan itu. Lalu, bagaimana kabar Diki dan Riki saat ini? Tentu saja, Diki saat ini sudah menjadi orang yang cukup sukses. Ia sempat bekerja di luar negeri untuk membiayai adiknya sekolah hingga jenjang perguruan tinggi dan untuk membuka peluang usaha. Usahanya berjalan lancar dan sebentar lagi dia akan menikah. Sementara Mas Terimo, ayah Diki,
Keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini. Diki dan Riki pun selalu menganggap jika mereka merupakan anak yatim piatu sejak kematian Mbak Marti. Rani dan Sinta, dua gadis kecil yang dipertemukan oleh takdir di hari pertama mereka menginjakkan kaki di sekolah dasar. Rani, dengan rambut panjangnya yang diikat rapi dan senyum manisnya yang selalu mengembang, langsung menarik perhatian Sinta yang pemalu dan pendiam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat tidak terpisahkan. Setiap hari, mereka berangkat dan pulang sekolah bersama, berbagi bekal makan siang dan bermain di halaman rumah Rani yang luas. Rani yang ceria dan periang selalu berhasil membuat Sinta tertawa lepas. Sementara Sinta yang bijaksana dan sabar menjadi pendengar setia bagi cerita-cerita Rani. Persahabatan mereka semakin erat saat mereka memasuki masa remaja. Mereka berdua memiliki minat yang sama terhadap musik dan film, sehingga sering menghabiskan waktu bersama untuk menonton konser atau membahas film terbaru. Mereka juga saling mendukung dalam menghadapi masalah pribadi dan keluarga. Saat mereka melanjutkan pendidikan ke SMA, mereka tetap berada di sekolah yang sama, bahkan kelas yang sama. Mereka bahkan memilih untuk duduk di bangku yang sama sehingga bisa terus bertukar cerita dan tawa. Persahabatan mereka menjadi inspirasi bagi teman-teman sekelas mereka yang sering menyebut mereka sebagai duo tidak terpisahkan. Hari kelulusan SMA tiba. Hari yang seharusnya penuh dengan kegembiraan dan harapan justru menjadi awal dari perpisahan yang menyakitkan bagi Rani dan Sinta. Rani, dengan nilai akademis yang cemerlang, berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di salah satu universitas ternama di kota sebelah. Sementara Sinta, dengan berat hati, harus menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Sinta mencoba menyembunyikan kesedihannya di depan Rani. Ia tidak ingin sahabatnya merasa bersalah atau khawatir. Namun, Rani yang begitu mengenal Sinta dapat merasakan kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman sahabatnya itu. "Sin, jangan khawatir. Aku akan sering-sering pulang kok. Kita bisa tetap bertemu dan ngobrol seperti biasa," ujar Rani berusaha menenangkan Sinta. Sinta hanya mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa jarak tidak akan mengubah persahabatan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kenyataan berkata lain. Rani disibukkan dengan kegiatan perkuliahan dan organisasi kampus, sementara Sinta bekerja keras di pabrik untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Komunikasi mereka yang semula intens mulai berkurang menjadi sekedar pesan singkat atau telepon seperlunya. Sinta sering merasa kesepian dan merindukan kehadiran Rani. Ia mencoba mengisi waktu luangnya dengan membaca buku atau menonton film. Namun, tidak ada yang bisa menggantikan kehadiran sahabatnya itu. Rani pun sebenarnya merasakan hal yang sama. Ia sering teringat akan Sinta dan momen-momen indah yang mereka lalui bersama. Namun kesibukan dan jarak membuatnya sulit untuk meluangkan waktu untuk menghubungi Sinta. Hari demi hari berlalu. Komunikasi mereka semakin renggang, hingga akhirnya mereka benar-benar kehilangan kontak. Sinta tidak tahu bagaimana kabar Rani, begitu pula sebaliknya. 3 tahun berlalu. Sejak perpisahan mereka, Sinta telah menjadi seorang wanita dewasa yang mandiri dan pekerja keras. Ia telah terbiasa dengan rutinitas hidupnya yang monoton, bekerja di pabrik dari pagi hingga sore lalu pulang ke rumah untuk membantu ibunya mengurus rumah tangga.
Suatu hari, saat Sinta sedang beristirahat makan siang di kantin pabrik, ia menerima pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Pesan tersebut berisi kabar gembira yang sudah lama ia nantikan. "Sinta, apa kabar? Ini Rani. Aku akan pulang kampung minggu depan. Kita harus bertemu ya." Jantung Sinta berdegup kencang. Ia tidak percaya bahwa Rani akhirnya menghubunginya setelah sekian lama. Ia segera membalas pesan tersebut dengan antusiasme yang sama. Mereka berdua bertukar kabar dan cerita tentang kehidupan masing-masing selama 3 tahun terakhir. Rani bercerita tentang pengalamannya kuliah di kota besar, tentang teman-teman barunya, dan tentang cita-citanya yang semakin jelas. Sinta mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar dan pertanyaan. "Sin, aku sangat merindukanmu. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu lagi," ujar Rani di akhir percakapan mereka. "Aku juga, Rani. Kita harus bertemu di tempat biasa ya, di warung mie ayam dan bakso langganan kita," balas Sinta. Mereka berdua sepakat untuk bertemu di warung makan mie ayam dan bakso langganan mereka di pinggir desa. Warung makan itu menyimpan banyak kenangan indah bagi mereka berdua. Di sana, mereka sering menghabiskan waktu bersama setelah pulang sekolah, berbagi cerita, tawa, dan air mata. Sinta menghitung hari hingga hari pertemuan mereka tiba. Ia membayangkan bagaimana wajah Rani sekarang. Apakah ia sudah berubah banyak? Apakah ia masih sama periang dan cerianya seperti dulu? Minggu depan, Sinta berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan melupakan semua kesedihan dan kekecewaan yang ia rasakan selama ini. Ia akan menyambut kedatangan Rani dengan senyuman lebar dan pelukan hangat. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sore itu, Sinta mempersiapkan diri dengan penuh semangat. Ia mengenakan pakaian terbaiknya, merias wajahnya dengan sedikit polesan, dan menyemprotkan parfum favoritnya. Ia ingin terlihat cantik dan segar saat bertemu dengan Rani, sahabatnya. Sinta berangkat ke warung makan mie ayam dan bakso langganan mereka 1 jam sebelum waktu yang ditentukan. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak terlambat dan membuat Rani menunggu. Sesampainya di warung, ia memesan semangkuk mie ayam bakso komplit menu favorit mereka berdua. Sinta duduk di meja pojok, tempat yang biasa mereka tempati dulu. Ia menatap ke arah jalan, berharap melihat sosok Rani yang familiar. Namun, waktu terus berlalu. Rani tidak kunjung datang. Sinta pun mulai merasa gelisah dan khawatir. Ia mencoba menghubungi Rani melalui telepon namun tidak ada jawaban. Sinta memutuskan untuk menunggu sebentar lagi. Mungkin Rani hanya terlambat sedikit. Namun, setelah 1 jam berlalu, Rani tetap tidak muncul. Sinta mulai merasa cemas dan tidak enak hati. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pulang, berharap bisa menghubungi Rani nanti. Namun, saat Sinta hendak meninggalkan warung, ia melihat sosok yang membuatnya tertegun. Seorang wanita dengan rambut panjang dan postur tubuh yang mirip dengan Rani berjalan perlahan menuju ke warung. Sinta segera bangkit dari tempat duduknya dan melambaikan tangan memanggil nama Rani. Wanita itu menoleh ke arah Sinta, namun wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Sinta merasa ada yang aneh dengan Rani, namun ia berusaha mengabaikan perasaannya. Ia berjalan, menghampiri Rani dan memeluknya erat. "Rani, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah menunggu lama," ujar Sinta dengan nada gembira. Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap Sinta dengan tatapan kosong. Sinta merasa ada yang tidak beres, namun ia tidak ingin merusak suasana. Ia mengajak Rani duduk di meja mereka dan memesankan semangkok mie ayam bakso untuknya. Rani makan dalam diam.
Sinta berusaha memulai percakapan, namun Rani hanya menjawab dengan singkat dan datar. Sinta merasa ada jarak yang tercipta di antara mereka, seolah-olah Rani bukanlah Rani yang ia kenal dulu. Waktu terus berlalu. Malam pun tiba. Warung makan mulai sepi, hanya tinggal mereka berdua yang masih berada di sana. Sinta merasa semakin tidak nyaman dengan suasana yang semakin mencekam. Ia memutuskan untuk mengajak Rani pulang. "Rani, sudah malam, ayo kita pulang," ajak Sinta. Rani hanya mengangguk pelan lalu bangkit dari tempat duduknya. Mereka berdua berjalan keluar dari warung. Namun Sinta tidak melihat Rani membawa kendaraan apapun. "Rani, kamu naik apa?" tanya Sinta. Rani tidak menjawab. Ia hanya menatap Sinta dengan tatapan kosong. Sinta merasa merinding, namun ia berusaha mengabaikan perasaannya. Ia menawarkan tumpangan kepada Rani, namun Rani tetap diam saja. Sinta akhirnya memutuskan untuk pulang sendiri. Ia melambaikan tangan kepada Rani. Namun, Rani hanya berdiri diam di tempatnya menatap kepergian Sinta dengan tatapan kosong. Sinta mengendarai motornya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa senang karena bisa bertemu lagi dengan Rani. Namun di sisi lain ia juga merasa khawatir dan bingung dengan sikap Rani yang aneh. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran negatifnya dan berharap bahwa Rani hanya sedang kelelahan atau mengalami masalah pribadi. Sesampainya di rumah, Sinta langsung merebahkan diri di tempat tidur. Ia memejamkan mata, mencoba untuk tidur. Namun bayangan Rani dengan wajah pucat dan tatapan kosong terus menghantuinya. Ia teringat akan percakapan mereka yang terasa hambar dan dingin. Ia juga teringat akan keanehan Rani yang tidak membawa kendaraan dan menolak tumpangannya. Sinta mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir positif. Mungkin Rani hanya sedang mengalami hari yang buruk. Ia memutuskan untuk menghubungi Rani besok pagi, berharap bisa berbicara dengannya lebih baik. Namun, keesokan paginya, Sinta dikejutkan oleh kabar duka yang datang dari tetangganya. Ia diberitahu bahwa Rani meninggal dunia kemarin sore dalam kecelakaan tragis di jalan raya. Sinta merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia tidak bisa percaya bahwa sahabatnya telah tiada. Air mata Sinta mengalir deras. Ia teringat akan pertemuannya dengan Rani di warung makan malam sebelumnya. Ia merinding saat menyadari bahwa sosok yang ia temui malam itu bukanlah Rani yang sebenarnya, melainkan arwah Rani yang ingin menyampaikan pesan terakhirnya. Sinta merasa bersalah karena tidak menyadari keanehan Rani saat itu. Ia merasa menyesal karena tidak bisa menemani Rani di saat-saat terakhirnya. Ia merasa sedih karena tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya yang tercinta. Namun, Sinta juga merasa bersyukur karena bisa bertemu dengan sosok Rani sekali lagi meskipun hanya dalam wujud arwah. Ia yakin bahwa Rani ingin ia tahu bahwa ia baik-baik saja dan ia akan selalu mencintai Sinta sebagai sahabatnya. Sinta memutuskan untuk pergi ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Rani. Ia melihat jasad Rani terbaring kaku di dalam peti mati dengan wajah yang damai dan tenang. Sinta mengucapkan selamat tinggal. Sinta tahu bahwa ia tidak akan pernah melupakan Rani. Ia akan selalu menyimpan kenangan indah bersama Rani di dalam hatinya. Ia akan selalu mengenang Rani sebagai sahabat terbaiknya, sahabat yang selalu ada untuknya dalam duka dan suka. Sinta juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melanjutkan hidup dengan semangat yang baru. Ia akan mewujudkan cita-citanya yang belum tercapai sebagai bentuk penghormatan kepada Rani. Ia yakin bahwa Rani
akan selalu mendukungnya dari surga.